Salam IPS. Hai sahabat-sahabat pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Pada pembelajaran saat ini kita akan membahas faktor-faktor mengapa bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Tokoh-tokoh penjelajahan samudra dari negara Portugis, Spanyol, Belanda, dan membahas berdirinya VOC di Indonesia. Siapkan modulnya, dan kalau ada hal-hal yang baru, boleh sahabat tulis dan berikan catatan-catatan yang dianggap perlu. Selamat menyimak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjelajahan samudra dan kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. 1. Motivasi 3G, yaitu gospel, penyebaran agama, glory, mencari kejayaan, dan growth adalah motif ekonomi. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan, contohnya perubahan teori geosentris dari Ptolemeus yang menyatakan pusat tata surya adalah bumi dan bentuk bumi seperti permukaan meja berubah menjadi teori heliosentris dari Nikolaus Kopernikus yang menyatakan pusat dari tata surya adalah matahari dan bumi berbentuk bulat. Inilah yang mendorong mereka untuk membuktikannya. Yang ketiga adalah jatuhnya kota dagang Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani pada tahun 1453 yang menyebabkan putusnya perdagangan dunia timur dengan barat. Yang keempat adalah semangat rekonista, yaitu semangat untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Islam akibat perang salib. Yang kelima, revolusi industri, menyebabkan perkembangan industri yang pesat di Eropa yang menyebabkan mereka membutuhkan bahan mentah dan daerah pemasaran hasil industri. Seperti yang sahabat-sahabat ingat bahwa revolusi industri dimulai ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Yang keenam adalah kebutuhan akan rempah-rempah, dan ternyata Indonesia adalah sumbernya, sehingga Indonesia menjadi wilayah yang didatangi bangsa-bangsa Eropa. Sekarang kita akan membahas tentang tokoh-tokoh penjelajah samudra dari 3 negara. Untuk mempermudah sahabat-sahabat memahami, perhatikan peta di dalam slide ini, atau sahabat-sahabat boleh buka dalam buku atlas dan lihatlah peta dunia. Kita akan mempelajari penjelajahan samudra dari bangsa Portugis. Yang pertama adalah Bartolomeu Dias dengan rutenya Portugis, Samudra Atlantik, Tanjung Harapan, atau sering disebut dengan Tanjung Badai. Kenapa disebut Tanjung Badai? Karena Bartolomeu Dias dihantam badai di pantai selatan Afrika, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Portugis. Lalu yang kedua adalah Vasco da Gama dengan rutenya Portugis, Samudra Atlantik, Tanjung Harapan, Selat Mozambik, pantai timur Afrika, hingga sampai Goa, India. Lalu yang ketiga adalah Alfonso Albuquerque. Ia juga melakukan penjelajahan samudra dari Portugis, Samudra Atlantik, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, hingga sampai
ke Selat Malaka. Lalu tokoh penjelajahan samudra dari Spanyol. Ini berbeda dengan bangsa Portugis. Ia melalui jalur barat untuk mencapai negara-negara di bagian timur dengan menggunakan teori heliosentris yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Diawali oleh tokoh Christopher Columbus dengan rute dari Spanyol, Samudra Atlantik, dan Kepulauan Bahama. Lalu yang kedua adalah Ferdinand Magelhanes. Ia melakukan penjelajahan samudra dari Spanyol, Samudra Atlantik, Selat Magelhanes, Samudra Pasifik, sampai ke Masawa, Filipina. Tetapi di Masawa, Ferdinand Magelhanes meninggal karena serangan dari bangsa Cebu, lalu digantikan oleh Sebastian Elcano yang melanjutkan perjalanannya dari Masawa, Kepulauan Maluku, Samudra Hindia, Tanjung Harapan, Samudra Atlantik kembali ke Spanyol. Yang berikutnya adalah dari negara Belanda, yaitu Cornelis de Houtman dengan rutenya Belanda, Samudra Atlantik, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten. Tetapi sikapnya yang sombong, maka Cornelis de Houtman tidak bertahan lama di Banten. Kemudian digantikan oleh Jacob van Eyck. Dan mulai dari saat itu Belanda mulai berkuasa di Indonesia. Mulai saat itu pedagang-pedagang Belanda mulai banyak yang datang ke Indonesia, sehingga muncul ide untuk mendirikan kongsi dagang. Maka pada tahun 1602 didirikan VOC oleh Oldenbarneveldt. Sedangkan gubernur pertamanya adalah Peter Both, sedangkan gubernur terbesarnya adalah Jan Pieterszoon Koen. VOC mempunyai hak istimewa atau hak oktori, yaitu hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja daerah, hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Sehingga VOC sangat berkuasa di Indonesia. Lalu bagaimana cara VOC mempertahankan monopoli perdagangan di Indonesia? Ada dua cara, yaitu yang pertama ekstripasi, yaitu menebang pohon-pohon rempah-rempah untuk mengendalikan harga rempah-rempah di pasaran apabila dianggap sudah terlalu banyak stok di pasar. Yang kedua adalah pelayaran hongi yang menggunakan kapal kora-kora untuk melakukan patroli pengawasan terhadap petani atau pedagang pribumi yang akan menjual rempah-rempah. Mereka hanya boleh menjual ke VOC. Ternyata dalam perkembangannya VOC mengalami kebangkrutan. Apa yang menyebabkannya? Inilah faktor-faktor yang menyebabkan VOC bangkrut. Yang pertama, korupsi yang merajalela yang dilakukan oleh pegawai-pegawai Belanda. Yang kedua, kekurangan pegawai yang cakap. Yang ketiga, mengeluarkan biaya yang banyak untuk menghadapi perlawanan dari berbagai penguasa daerah. Yang keempat, kalah bersaing dengan kongsi dagang negara lain. Contohnya EIC dari Inggris. Pada akhirnya VOC pada tanggal 31 Desember 1799 dibubarkan dan Indonesia menjadi jajahan pemerintahan Hindia Belanda. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami, dimengerti, dan tentunya menambah wawasan IPS
sahabat-sahabat pembelajar. Untuk membantu pemahaman sahabat-sahabat, buatlah mind map dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Yang kedua, buatlah rute penjelajahan samudra dari Ferdinand Magellan yang bisa membuktikan bumi itu bulat. Yang tiga, mengapa Belanda mendirikan VOC di Indonesia? Yang keempat, bagaimana cara mempertahankan monopoli perdagangan di Indonesia? Yang kelima, mengapa VOC mengalami kebangkrutan? Cogito ergo sum. Sahabat pasti berpikir karena sahabat ada. Salam IPS. Tuhan Yesus memberkati.